be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikrotik akses. Mikrotik akses dan pengaturan pada data yang merupakan sistem operasi yang kuat dan fleksibel untuk perangkat jaringan. Untuk akses mikrotik menggunakan Winbox untuk pertama kali, maksudnya untuk pertama kali bisa klik MAC address lalu kita klik connect. Untuk akses mikrotik menggunakan Winbox untuk pertama kali masuknya bisa klik MAC address lalu kita klik connect. Ketika kalian berhasil pertama kali akses ke mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS di configuration. Selain Winbox, bisa juga menggunakan TP yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga menggunakan API. Ya, API biasanya juga digunakan untuk networking programming. Ada juga mikrotik app. Jika kalian ingin cek mikrotik interface bandwidth-nya berapa secara real time, bisa menggunakan mikrotik app. Nah, untuk pertama kali pastikan mikrotiknya harus sudah terkonek atau terintegrasi perangkatnya di mikrotik secara default ya. Nah, yang bisa kita lakukan agar terrealisasikannya akses mikrotik dari laptop ke Winbox, kita memastikan kabelan terhubung antara PC dan mikrotik. Kalau masih gak bisa, firewallnya harus keadaan mati dan adapter internetnya lainnya selain kabelan itu dalam keadaan disable, kecuali yang WiFi dan network ya. Di sini kalau laptop kalian menghubungkan dengan kabelan pada Ethernet 2 sampai setelahnya jadi kalian tuh jangan ke port 1 dulu, karena untuk awal pertama kali jangan ke port 1 dulu karena ada firewall, karena di situ biasanya ada firewallnya biasanya untuk terhubung ke internet. Ke gambar ini ya, quickset ini merupakan konfigurasi cepat, jadi digunakan untuk konfigurasi untuk beberapa menu utama dalam satu tampilan layar saja. Tapi quickset ini bisa digunakan pada fitur wireless saja teman-teman. Dan untuk Capsman ini digunakan untuk controller jika ada banyak akses point, bagaimana kita kontrol akses point dalam satu mikrotik gitu, begitu ya. Kemudian ada wireless ini mengkonfigurasikan wireless ya. Kemudian ada bridge ini terkait menghubungkan port menjadi satu jaringan gitu. Ada mesh ini digunakan konfigurasi HWMP plus pada wireless. Kemudian ada IP, jadi kita bisa mengkonfigurasikan ya. Kemudian ada routing ini proses melakukan routing. Kemudian ada sistem, ini bisa kita lakukan dalam down reboot atau konfigurasi hostname, ini bisa teman-teman ya. Lalu ada log, yaitu untuk mempromosikan terkait log mikrotik ya. Kemudian ada radius, untuk radius klien bisa disetting di sini ya, di radius. Untuk bagian tools ini alat untuk bandwidth ya gitu, alat bandwidth gitu ya. Kemudian ada terminal
Ya, ini adalah halaman terminal, bisa kita lakukan konfigurasi dengan cara tulis perintah. Kemudian ada make support.ref ya. Jadi ini yang bisa dikirim ke mikrotik.com untuk pengecekan lebih lanjut terkait reverse routing jika ada fitur yang tidak jalan di mikrotik kita. Kemudian ada webpick ini sebagai alternatif Winbox apabila Winbox terkendala dalam pengaksesannya. Kita bisa ketikkan IP address di web browser, bisa menggunakan juga ya. Dan akses web diperkenalkan sejak router 5i50 dengan fungsi yang sama dengan Winbox ya. Ya, seperti ini tampilannya, berarti sama ya. Ada capsman, ada wireless, ada interface, kurang lebih sama ya teman-teman. Jadi ini tampilan sama seperti Winbox. Webpick ini bisa digunakan jika ada kendala pada Winbox kita ya, seperti itu. Kemudian ada quickset ini merupakan menu yang bisa digunakan mengkonfigurasi router secara lebih cepat. Jadi kalau banyak yang harus dikonfigurasikan, kalian bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam satu tampilan saja ya. Tapi quickset ini support mikrotik yang sudah support wireless teman-teman. Kemudian ada telnet dan SSH. Kemudian ya, remote access ini bisa based on terminal ya, command line interface, jadi bisa ditulis secara perintah. Dan ada untuk menggunakan remote access kita perlu terkonfigurasinya IP address pada mikrotik kita ya. Dan ada telnet dan SSH. Nah, apa sih bedanya telnet dan SSH itu? Telnet itu tidak aman, kalau SSH itu aman ya teman-teman. Tuh. Dan konsep serial console digunakan apabila lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial dibutuhkan saat kita menggunakan net install. Remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau convert sub USB ke DB9. Jadi menggunakan program hyper terminal, baud rate 115/200, data bits 8, parity none, stock bit 1, dan flow control none. Jadi tidak semua mikrotik ada serial console ya, seperti ada gambar ini, konsol yang ini. Jadi tidak semua mikrotik ada ya teman-teman. Baik, itu saja video saya ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.